Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Rani yang udah membaca bagian itu, panjang sekali saudara-saudara, tetapi kita akan melihat bagian itu, dan kita akan melihat juga bagaimana kalau misalnya kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang penting sekali. Berapa banyak dari kita, boleh dikatakan, yang mengalami pengalaman seperti Rasul Paulus di sini? Ketika kita bicara mengenai kebangkitan Kristus, ketika kita bicara kepada orang mengenai kenaikan Kristus, orang langsung akan melihat kita seperti, ini dia nih, daydreamer. Ini dia nih, orang yang mungkin percaya kepada hal-hal yang sifatnya halusinasi. Dan saudara-saudara, menarik sekali kalau misalnya kita memikirkan bagaimana kebangkitan dan juga kenaikan Yesus Kristus itu merupakan hal yang sangat penting sekali di dalam pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu nanti ketika kita mengaku pengakuan iman rasuli, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada hal tersebut. Dan juga pertanyaannya ialah, apakah kita berani untuk berbicara kepada orang-orang yang bertanya mengenai siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan, apakah kita berani juga dengan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang telah mati, yang minggu lalu kita pelajari, Dia adalah Allah yang sungguh mati, dan kemudian Dia adalah Allah yang sungguh bangkit dan kemudian naik ke surga. Berapa banyak dari kita yang mungkin pernah diresponi dengan mengatakan bahwa, oh kalau gitu Allahnya mirip Superman. Begitu ya, naik ke surga. Begitu loh saudara-saudara. Apakah seperti itu? Lalu bagaimana kita menjawabnya? Ini merupakan bagian yang sangat penting yang akan kita lihat pada hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu saudara-saudara. Minta pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat waktu di mana kami boleh melihat bagian ini. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau adalah Allah yang bukan hanya datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus, tetapi Engkau adalah Allah yang mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kami, dan Engkau adalah Allah yang bangkit pada hari yang ketiga, di dalam anakmu Yesus Kristus, dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia adalah Allah yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Kristus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai 3 hal, saudara-saudara, yaitu mengenai kebangkitan daripada Yesus Kristus, mengenai kenaikan daripada Yesus Kristus, dan bagaimana Yesus akan datang kembali. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, bahwa Yesus Kristus di dalam dirinya, siapa dirinya, dan apa yang Dia lakukan bagi kita manusia, itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam pengakuan iman rasuli. Kalau saudara lihat, dari urutan kalimat-kalimatnya yang ada di dalam pengakuan iman rasuli, bagian mengenai siapa Yesus Kristus dan apa yang Dia lakukan bagi kita, itu adalah bagian yang terbesar, saudara-saudara. Mayoritas dari pengakuan iman rasuli. Berarti kita akan memfokuskan pembicaraan kita di dalam siapa Yesus Kristus. Dan kalau misalnya kita membayangkan, 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang mengaku pengakuan iman ini atau yang menulis pertama kali pengakuan iman ini dan memakai pengakuan iman ini sebagai bagian mereka untuk menjelaskan apa artinya iman mereka, mereka memfokuskan, memusatkan diri di dalam siapa Yesus Kristus. Dan ketika kita masuk ke dalam doktrin dan pengajaran ini, saudara-saudara, kita akan melihat siapa Yesus Kristus yang kita percaya dan apa yang Dia lakukan buat kita, saudara-saudara. Saudara, kalau misalnya saudara ditanya, siapa manusia yang terkuat di dalam dunia ini? Ya, biasanya kalau misalnya suami dan istri, saudara-saudara ditanya, siapa manusia yang terkuat di dalam dunia ini?
apalagi kalau misalnya istrinya sudah punya anak, saudara-saudara, itu jawabannya bukan suaminya, begitu. Karena suaminya nggak pernah melahirkan, oke? Tetapi istrinya biasanya yang melahirkan. Jadi manusia yang paling kuat kalau misalnya ditanya suami dan istri itu biasanya adalah istrinya, saudara-saudara. Karena suaminya kalau misalnya dicubit aja atau kena jarum sedikit aja, udah langsung kesakitan dan langsung cari band aid. Tetapi nggak istrinya, saudara-saudara. Tetapi kalau misalnya saudara ditanya, siapa manusia yang terkuat di dalam dunia ini? Guinness Book of Record mengatakan bahwa manusia yang terkuat di dalam dunia ini namanya adalah Eddie Hall. Dia dari Inggris, saudara-saudara. Dan dia lahir tahun 1988, umurnya belum terlalu tua, dan dia memecahkan rekor manusia terkuat di dunia dengan mengangkat beban yang beratnya 500 kilo. Luar biasa ya, pernah membayangkan nggak 500 kilo? Kalau misalnya kita membayangkan 1 kintal beras, saudara-saudara, 1 karung beras, itu 100 kilo, ini adalah 5 karung beras. 500 kilo, saudara-saudara. Rata-rata berat mobil itu adalah kurang lebih tidak sampai 500 kilo, mungkin sekitar 300 kiloan. Begitu. Jadi ini, saudara-saudara, lebih daripada 1 mobil dia bisa angkat. Luar biasa, saudara-saudara. Orang tercengang dan berpikir bahwa siapa ini? Apakah ini adalah sungguh manusia? Dan banyak orang ketika Yesus melayani di dalam dunia ini, banyak orang pada waktu itu bertanya-tanya mengenai siapa Yesus. Betul nggak? Mereka bertanya-tanya mengenai siapa Yesus. Dan mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, dan juga bagaimana Yesus telah mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian dan pada akhirnya naik ke surga, saudara-saudara. Dan banyak orang yang bertanya, siapa ini? Siapa orang ini? Siapa Yesus ini, saudara-saudara? Buat kebanyakan mungkin daripada kita yang percaya kepada Yesus, dan lebih mudah ya saudara-saudara ya, percaya kepada Yesus yang lahir, Yesus yang hidup, Yesus yang melayani, dan mungkin juga Yesus yang mati, saudara-saudara. Tetapi sulit untuk membayangkan bagaimana Yesus itu adalah Yesus yang hidup. Yesus yang hidup, dan Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga, saudara-saudara. Dan banyak daripada para murid pada waktu itu, ketika mereka tahu kalau misalnya Yesus pada waktu itu mati, saudara-saudara, mereka pupus harapannya, mereka hilang harapannya. Dan mereka banyak sekali saudara-saudara yang berpikir bahwa sudahlah, ini sudah selesai. Gerakan ini sudah selesai, karena orangnya sudah mati, saudara-saudara. Orangnya sudah mati. Tetapi apa yang terjadi pada hari yang ketiga, ketika kita belajar dari Alkitab, bahwa Yesus pada akhirnya bangkit dari kematian, terus kemudian selama 40 hari dia hidup, saudara-saudara, di dalam tubuh kebangkitannya, dan kemudian setelah itu, dia naik ke surga, dan dia sekarang memerintah dari surga. Jadi kita akan melihat 3 bagian itu pada hari ini, dan ini merupakan bagian yang sangat penting dari pengakuan iman rasuli, dan bicara saudara-saudara mengenai siapa Yesus, dan terutama apa yang Yesus akan lakukan, apa yang dia sudah lakukan, dan apa yang dia akan lakukan bagi kita. Yang pertama, pengakuan iman rasuli berkata apa? Aku percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit pula pada hari yang ketiga dari antara orang yang mati. Yang membedakan Yesus Kristus dengan orang-orang atau dengan pemimpin-pemimpin agama lain ialah bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan dia adalah 100% manusia. Ada begitu banyak pemimpin-pemimpin agama yang lain, saudara-saudara, di dalam dunia ini. Tetapi yang 100% Allah, 100% manusia, itu hanya Yesus Kristus. Dan penulis pengakuan iman rasul ini menekankan siapa Yesus dalam arti bahwa dia bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah. Karena dia adalah yang bangkit dari kematian, dan juga yang naik ke surga, dan yang akan datang kembali. Jadi, kalian bisa bayangkan, kalau misalnya penulis pengakuan iman rasuli berhenti
dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus mati, saudara-saudara, tanpa dia bangkit, maka pada akhirnya orang Kristen tidak punya pengharapan. Karena buat apa pada akhirnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, kalau misalnya dia hanya sekedar lahir, dan kemudian dia mati, saudara-saudara. Demikian juga yang ditulis oleh Rasul Paulus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ada di layar. Kata Rasul Paulus di ayat 14, dikatakan apa? Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah pemberitaan kami, dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Lebih dari itu, kami ternyata berdusta kepada Allah. Perhatikan ayat 17, saudara-saudara. Jika Kristus tidak dibangkitkan, kata Rasul Paulus, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah juga binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi, kebangkitan Kristus itu merupakan sebuah substansi yang inti, hal yang inti di dalam iman percaya kita kepada Dia, saudara-saudara. Dikatakan sekali lagi oleh Rasul Paulus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah, dikatakan, kepercayaan kita, sia-sialah pemberitaan Injil oleh Rasul Paulus. Jadi, luar biasa, saudara-saudara, ini mengubah sekali konsep kita. Ketika kita berkata bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, pertanyaannya ialah, aku percaya kepada Yesus Kristus yang ngapain? Yang lahirkah? Yang hanya sekedar lahirkah? Yang hanya sekedar melakukan keajaibankah? Atau Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus dituliskan oleh Rasul Paulus, ini bukan hanya sekedar indoktrinasi kepada kita. Tetapi karena manusia pada zamannya melihat, menyaksikan, saudara-saudara. Manusia pada zamannya memberikan kesaksian bahwa Kristus itu hidup, saudara-saudara. Jadi jangan pikir karena kita ikut kelas katekisasi, atau karena pendetanya bicara, kalau misalnya Yesus bangkit, maka Yesus bangkit. No. Ketika kita percaya bahwa Yesus bangkit, itu adalah sebuah kesaksian daripada orang-orang. Di 1 Korintus 15 juga, di ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 dan ke-6, terutama ke-6, saudara-saudara, dikatakan di sini, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa dari antaranya telah meninggal. Jadi dengan kata lain, kebangkitan Kristus, saudara-saudara, itu bukanlah indoktrinasi yang dilakukan oleh gereja kepada kita. Bukan yang dilakukan atau dikatakan oleh pendeta kepada kita. Tetapi kebangkitan Kristus telah disaksikan oleh ratusan orang pada zamannya, dan juga disaksikan kepada orang-orang yang hidup seterusnya, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita pikir, sangat ironis sekali, kalau orang katakan, saudara-saudara, bahwa iman Kristen itu adalah iman yang buta. Betul nggak? Karena apa? Karena iman Kristen itu adalah iman yang berdasarkan data yang empiris. Kesaksian daripada orang lain. Coba kalau misalnya saudara baca, misalnya ada berita di Indonesia contohnya, begitu loh. Misalnya kasus korupsi, saudara-saudara. Sekian persen, mungkin dari satu departemen. Saudara akan percaya langsung? Mungkin saudara perlu datanya, bukan? Kesaksian daripada orang. Dari mana dia tahu data tersebut? Kenapa persentasenya ada sekitar 90% lebih mungkin? Kita perlu tahu, saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi. Banyak orang ateis mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah memiliki iman yang buta. Padahal sebetulnya kita percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit, saudara-saudara. Karena apa? Karena semata-mata adalah kesaksian empiris daripada orang-orang yang hidup pada zamannya yang disampaikan kepada kita. Jadi dengan kata lain, iman yang kita percaya bahwa Kristus itu telah mati dan dia telah bangkit dari kematian, itu bukanlah iman buta. Tetapi itu adalah iman kesaksian daripada orang-orang yang telah menyaksikannya dan menyampaikannya kepada kita, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya saudara masih belum percaya bahwa Yesus bukan hanya telah mati, tetapi dia juga bangkit,
maka saudara-saudara perlu membaca kembali Alkitab dan membaca kesaksian daripada orang. Ingat minggu lalu, saudara-saudara, kita pernah berkata, saya katakan bahwa apa? Bahwa untuk Yesus mati di atas kayu salib, dia adalah Allah yang harus mati. Dia nggak bisa hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi dia adalah Allah yang harus mati, dan dia adalah Allah yang harus bangkit, saudara-saudara. Kematian Kristus itu membayar dosa-dosa kita. Supaya kita tidak perlu mati. Supaya kita tidak perlu ada di dalam kematian kekal. Tetapi kebangkitan daripada Kristus, yang mana kita lihat sekarang ini, itu adalah kebangkitan yang memberikan kepada kita harapan, saudara-saudara. Dan harapan itu bukan hanya harapan hidup yang akan datang, tetapi adalah harapan dari hidup sekarang. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal yang kedua, khususnya di ayatnya yang kelima. Bahwa kebangkitannya, itu dikatakan di ayatnya yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dan juga di ayatnya yang keenam, perhatikan, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kebangkitan Kristus ini bukan sebuah harapan untuk masa yang akan datang, tetapi adalah harapan yang diberikan kepada kita sekarang. Bahwa Dia yang bangkit, itu sebetulnya juga telah membangkitkan kita dan memberikan kepada kita sebuah pengharapan untuk hidup di mana kita boleh mengikuti Yesus, percaya kepada Dia, dan untuk terus percaya dan mengikuti Dia sampai nanti akhir hidup kita, saudara-saudara. Luar biasa. Kalau misalnya kita melihat bagian ini, dan bagaimana seringkali, saudara-saudara, kita jadi berpikir ya, seringkali ironis ya. Ironis, karena apa? Karena kalau misalnya kita perhatikan misalnya di Indonesia, saudara-saudara, peristiwa atau memperingati peristiwa kelahiran Kristus, yaitu hari Natal, itu seringkali lebih meriah dibandingkan dengan Paskah. Betul nggak? Di sini juga demikian. Padahal kalau misalnya kita lihat, kalau Yesus Kristus hanya sekedar lahir, tetapi Dia tidak hidup dan tidak melayani kita, dan tidak mati di atas kayu salib, dan tidak bangkit, maka kata Rasul Paulus apa? Sia-sialah iman percaya kita. Yang kedua, Yesus Kristus bukan hanya yang telah mati dan bangkit, tetapi yang kedua, Dia adalah Allah yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kurang lebih selama 40 hari, Yesus Kristus di dalam tubuh kebangkitannya pada waktu itu, Dia dicatat oleh ekstensif oleh para penulis Injil, Dia ada datang bersama-sama dengan manusia, dengan pengikut-pengikutnya selama 40 hari, saudara-saudara. Memang tidak dibeberkan secara jelas apa yang dilakukan oleh Yesus, dan ini memang bukan juga menjadi interest daripada pengakuan atau penulis pengakuan iman rasuli, tetapi interestnya itu adalah di dalam Yesus yang bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi peristiwa kenaikan daripada Yesus Kristus ini seringkali dilupakan atau tidak dirayakan. Saudara, kalau misalnya saudara tahu di Australia, di sini di negara-negara barat, kita tidak tanggal merah pada hari kenaikan. Jadi kuliah masih tetap jalan, kerja masih harus tetap jalan seperti biasa, saudara-saudara. Karena terus terang, buat kebanyakan orang, mereka bingung, saudara-saudara. Kenaikan Yesus apa yang mau dirayakan? Dan juga, saudara-saudara, yang lebih bingung lagi ialah bagaimana menjelaskan kepada orang yang belum percaya. Apakah Yesus naik itu seperti Superman, begitu Dia naik ke surga, saudara-saudara? Tetapi kalau misalnya kita lihat alur daripada narasi Yesus Kristus, bahwa Dia telah mati dan dibangkitkan, dan kemudian Dia telah naik ke surga, itu memberikan kepada kita sebuah alur logika, saudara-saudara. Bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus memang sekarang tidak ada di dalam dunia. Lalu kemana Dia? Penjelasan satu-satunya yang logis itu adalah Dia naik ke surga, saudara-saudara. Kenaikan ke surga, dan dikatakan oleh penulis pengakuan iman rasuli bahwa Yesus kembali ke pangkuan Allah Bapa, ke rumahnya kembali, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama, ketika dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah,
Dan kemudian di ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Kristus ialah dia kembali. Dia kembali ke rumah Bapanya. Dia kembali di dalam segala kesempurnaannya, di dalam tubuh kebangkitannya, dia kembali ke rumah Bapa. Tetapi bukan hanya dia kembali ke rumah Bapa, tetapi dia dikatakan duduk. Oleh pengakuan iman rasuli ditulis bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Jangan tanya sama saya, kenapa bukan di sebelah kiri? Kenapa di sebelah kanan? Begitu ya. Kenapa sebelah kanan, saudara-saudara? Karena apa? Karena itulah dia tempat kekuasaan. Jadi kalau misalnya kita melihat Allah Bapa ada di tengah, tempat kekuasaannya itu adalah yang ada di kanan. Yang mungkin left-handed jangan merasa tersinggung, saudara-saudara. Karena dipikir bahwa kenapa bukan di sebelah kiri, tetapi di sebelah kanan. Dan inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus juga di dalam Efesus pasal yang pertama. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus Kristus yang dibangkitkan dari antara orang-orang mati dan dia didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan juga dari 1 Petrus 3 ayat 22, yang oleh kebangkitan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah dikatakan, dan ia naik ke surga sesudah segala malaikat dan kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi, saudara-saudara, dengan kata lain, penulis pengakuan iman rasuli ingin menekankan bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar bangkit, tetapi dia naik ke surga, dan dia kembali, boleh dikatakan ke rumahnya, saudara-saudara, tetapi dia bukan hanya sekedar kembali menjadi salah satu penghuni daripada surga. And that's it, saudara-saudara. Tetapi dia kembali untuk dia berkuasa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah sebuah statement di mana Yesus berkuasa setelah dia naik ke surga, saudara-saudara. Dan apa yang dilakukannya bukan hanya sekedar duduk. Jadi kalau misalnya dikatakan oleh pengakuan iman rasuli, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, cuma duduk doang begitu loh, ngapain lagi? Oke? Tetapi bukan hanya sekedar duduk, saudara-saudara, tetapi apa yang dia lakukan? Dia memerintah atas kita. Singa dari suku Yehuda yang ditulis oleh Wahyu pasal yang kelima ada di layar, yaitu tunas Daud pada akhirnya telah menang. Dan apa yang dia lakukan? Dia pada waktu itu berdiri, anak domba di ayatnya yang ke-6, seperti telah disembelih. Dia mati, dia bangkit, dan dia pada waktu itu memerintah atas kita, saudara-saudara. Lalu apa signifikansinya buat kita? Betul nggak? Apa signifikansinya Yesus Kristus yang udah naik dan memerintah atas kita? Artinya yaitu bahwa kenaikan Yesus Kristus, saudara-saudara, itu memberikan kepastian kepada kita yang percaya. Kita yang mengikuti dia. Bahwa apa? Bahwa suatu waktu kita pun akan dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan kita, dan kita akan bersama-sama dengan Allah di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kenaikan daripada Yesus Kristus memberikan juga kepada kita kepastian, saudara-saudara, bahwa apa? Bahwa Allah itu adalah Allah yang memerintah. Dan juga ini akan menuntut kita untuk kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, saudara-saudara. Menuntut kepada kita untuk tahu kalau misalnya pada saat ini orang terkuat itu bukan Eddie Hall, tetapi orang terkuat itu manusia yang terkuat, manusia yang bangkit, yang sekarang memerintah atas semua penguasa, atas seluruh dunia, atas semua ciptaan dan segala isinya. Itu adalah Yesus Kristus. Dan luar biasa, Yesus Kristus ini adalah Yesus Kristus yang dapat kita akses, yang dapat kita percaya, yang dapat kita memiliki hubungan pribadi, yang mana Dia adalah Allah dan Juru Selamat bagi kita. Oleh karena itu sulit ya untuk memikirkan bagaimana orang tidak percaya kepada Yesus begitu loh. Tidak yakin kepada Yesus. Karena kalau misalnya Yesus sudah melakukan hal ini bagi kita semua, apalagi yang harus kita
tunggu, apalagi yang harus kita ragukan. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus Kristus dikatakan dari sana akan datang untuk apa? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi, kenaikan daripada Yesus Kristus itu juga berarti adalah kedatangannya yang kedua kali. Betul nggak? Kalau dia naik, dia pasti akan datang kembali, saudara-saudara. Berarti ketika dia naik, saudara-saudara, Alkitab juga mencatat bahwa dia akan datang kembali. Seperti apa, saudara-saudara, caranya dia datang kembali? Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11, dikatakan, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, dikatakan, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi, seperti dia naik ke surga, maka dia akan datang kembali. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Kita antusias pasti untuk menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, mengapa dia naik? Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Yesus yang ngomong. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur tidak akan datang kepadamu, dan jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan inilah yang terjadi pada hari Pentakosta, ketika Allah turun di dalam rohnya, di dalam kepenuhannya, memenuhi semua orang yang percaya pada waktu itu, dan pada waktu itu roh Allah tinggal di dalam setiap orang yang percaya untuk selama-lamanya. Jadi, dengan kata lain, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang naik ke surga, dan dia itu akan datang kembali, saudara-saudara. Dan dia akan datang kembali sebagai apa? Sebagai hakim. Sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Dia bukan hanya akan menghakimi orang-orang sebagian, tetapi dia akan menghakimi semua orang. Apa artinya, saudara-saudara? Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim. Dia akan datang kembali untuk mengambil apa yang menjadi hak kekuasaannya, yaitu atas dunia dan segala isinya. Seperti yang dicatat di Wahyu 11 ayat 15, dikatakan bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dia yang diurapinya, dia akan menjadi hakim atas segala manusia, bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang non-Kristen, bukan hanya yang mati, tetapi yang masih hidup pada zamannya ketika dia kembali. Karena di Kisah Para Rasul 17 dikatakan bahwa dia adalah hakim yang adil yang akan datang untuk menghakimi dunia. Bukan hanya menghakimi orang Kristen, tetapi menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya dan kepada semua orang sebagai bukti bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu penting sekali di dalam hidup kita, saudara-saudara, untuk kita sekali lagi datang kepada Allah dan bertanya, apakah kalau misalnya suatu hari Yesus datang kembali, apakah aku sudah siap? Banyak orang Kristen takut kalau Yesus akan datang kembali sebagai hakim, apalagi. Kata hakim itu, saudara-saudara, atau menghakimi, itu adalah sesuatu yang seringkali kita takuti. Karena apa? Karena kita takut kalau misalnya kita dihakimi. Betul nggak? Kalau misalnya ada orang yang menjudge kita, ada orang yang menuduh kita, ada orang yang mungkin menyalahkan kita, saudara-saudara. Tetapi ingat, bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu gentar. Kita tidak perlu takut. Justru kedatangannya yang kedua kali, itu seharusnya memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang besar bahwa apa? Bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib, dia telah bangkit, dan dia adalah yang menjadi pembela kita, saudara-saudara. Dia bukan hanya sekedar hakim, tetapi dia menjadi pembela bagi kita. Saudara, kalau misalnya yang tahu mengenai dunia perhakiman atau dunia pengadilan, saudara-saudara, saudara tahu tentunya ada yang namanya hakim, ada yang namanya pembela, saudara-saudara. Dan seringkali ini adalah dua orang yang berbeda, kan? Betul nggak? Antara hakim dengan pembela. Dan kalau misalnya saudara duduk di kursi terdakwa,
Yang membela siapa? Bukan saudara sendiri, tetapi saudara perlu seorang pembela yang akan membela bagi kasus saudara. Yang luar biasa, berita sukacita bagi kita, saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah hakim yang akan datang kembali, dan dia akan mengadili semua orang, tetapi dia juga adalah pembela bagi kita. Oleh karena itu, kita yang percaya, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Karena apa? Karena Yesus akan datang kembali, dan dia akan datang untuk membela kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, pengakuan iman rasuli yang nanti sebentar lagi kita akan ucapkan, setiap hari Minggu kita ucapkan, mudah-mudahan itu mengubah kita ketika kita mengatakannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib bagi dosa-dosaku. Dan dia telah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, saudara-saudara. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup, maka kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut. Bahkan kita bisa mengatakan, ya Tuhan, datanglah segera. Itu arti kata Maranatha, saudara-saudara. Maranatha itu ialah datanglah segera. Secepat mungkin Tuhan, datang. Dan itulah harus menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat firman-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan juga boleh Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran ini. Tuhan, kami berdoa ya Bapa pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan tidak stop di sini, tetapi boleh terus berbicara kepada kami. Di luar jam ini, di luar tempat ini. Tuhan, terima kasih buat sekitar 4 minggu kami melihat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui orang-orang gereja awal yang menulis pengakuan iman rasuli. Dan kami bersyukur ya Bapak bahwa pengakuan ini menjadi pengakuan yang mendasar, pengakuan yang berbicara kepada kami mengenai iman percaya kami. Dan Tuhan tolong ya Bapak, biarlah kiranya kami yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun, belasan tahun, atau mungkin hanya kurang dari 10 tahun, kami boleh diingatkan dan kami boleh diteguhkan ya Bapak, siapa kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tolong, biarlah kiranya kami boleh Tuhan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Semakin tahu iman percaya kami. Dan tidak dengan malu untuk membela iman percaya itu di depan orang-orang yang belum percaya. Pakai kami ya Tuhan, yang lemah, yang terbatas, untuk boleh memuliakan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.